Ini sekarang masih dibahas ya. Aduh. Malah menurutku tidak seharusnya dijadikan perbandingan. Ini masing-masing negara itu adalah punya keistimewaannya masing-masing. Apalagi kalau namanya untuk TNI ataupun askar-askar negara ya. Aduh. Buka mata lebar-lebar, karena perbedaan ini gak main-main. Para taruna TNI baru tahap didikan saja sudah tampil layaknya pasukan elit. Suara mereka menggelegar, yel-yel lantang, ritme kaki menghentak bumi, bikin merinding saking kompak dan kuatnya energi yang dipancarkan. Baru taruna, bro, belum jadi prajurit aktif. Tapi mental tempur dan disiplinnya udah kayak pasukan di garis depan. Setiap gerakan mereka sinkron, keras, penuh determinasi, kayak udah dicetak dari cetakan militer kelas dunia. Lalu coba bandingkan dengan tentara Malaysia, jujur aja, yel-yelnya terasa hambar. Datar, kurang semangat, dan beberapa bahkan kayak ogah-ogahan. Bukan nyinyir, tapi emang auranya beda jauh. Ini Tuan. Bukan sekali. Katanya bukan nyinyir, tapi kalau kita lihat dari ayat-ayat juga ya, kita tahu lah ya kalau namanya Indonesia kamu harus membanggakan dia. Tapi tidak seharusnya menjatuhkan negara orang lain, itu sangat dilarang ya. Ada soal teriak-teriakan. Tapi soal mentalitas tempur, soal kualitas pelatihan, dan soal tradisi militer yang sudah teruji di medan internasional. Indonesia punya rekam jejak panjang, misi perdamaian di Afrika, Timur Tengah, dan puluhan operasi global. Dan selalu dipuji karena disiplin serta ketangguhan pasukan. Lihat data Global Firepower 2025, Indonesia nangkring di peringkat 13 dunia. Lebih dari 400.000 personel aktif, armada laut komplit dari kapal selam, fregat, korvet, dan anggaran militer miliaran dolar. Malaysia masih di peringkat 44. Pasukan aktif cuma sekitar 110.000, dengan sistem persenjataan dan anggaran jauh di bawah kita. Ini bukan soal merendahkan. Tapi kalau dilihat dari angka, fakta, dan vibes yang terpancar dari barisan mereka, ya kelihatan banget siapa yang lebih siap di medan perang. Tapi kayak ada yang berkata, katanya jangan dibandingin, bedalah merdekanya diperjuangkan sama merdeka yang diberikan. Tapi menurutku tidak ada istilah merdeka yang diberikan ya. Merdeka Malaysia ini adalah namanya perjuangan daripada kesatuan negara yang mungkin kita tidak melihatnya guys. Lagi yel-yel TNI sampai dipertontonkan di Bastille Day di Prancis, acara militer paling bergengsi di Eropa. Dan hasilnya, TNI tampil gagah, jadi pusat perhatian, dan bikin decak kagum. Sementara di tempat lain, ya, silakan nilai sendiri. Yang jelas, perbedaan antara TNI dan askar Malaysia itu seperti langit dan bumi. Dari suara, semangat, disiplin, semuanya menunjukkan siapa yang benar-benar punya kelas internasional, dan siapa yang cuma latihan baris pagi. Salut buat para taruna TNI, mental baja, semangat tempur, dan tetap membumi. Ini apa? Indonesia. Ya, kalau namanya yel-yel semuanya bersemangat ya. Tidak ada namanya tidak semangat. Ini masing-masing negara juga harus kalau namanya yel semangat. Malaysia, Indonesia sama saja. Kalau namanya mau melihat kekuatan tentara-tentara negara masing-masing, juga ada sejarahnya. Masing-masing boleh menilai lah begitu.
apa namanya, macam yang berkomentar katanya, ciptakan kedamaian biar bahagia. Jangan cuma merasakan yang mana yang paling hebat ya. Justru lebih baik menilai dengan kedua negaranya, yang mana tidak perlu merendahkan. Masing-masing itu ada kekurangan dan kelebihan ya. Aku pun bingung ya, pasti ada berita-berita yang bikin apa namanya berantemnya ya. Apa namanya? Ada yang berkata, walaupun mesti kuat di darat, kalau namanya tanpa kuasai ruang udara, akan terlihat semut yang diinjak-injak. Aduh, ini tapi yel-yel ni jadi topik hangat juga ya, gara-gara perbedaan yang sungguh dilihat bikin buka mata. Menurutku ya, sejarah tetap merdeka. Merdeka negara masing-masing itu dicapai dengan apa namanya, kejujuran ataupun kekuatan daripada negara masing-masing lah. Mungkin kalau dianggap katanya Malaysia diberikan kemerdekaan daripada Inggeris, dan Indonesia mendapatkan kemerdekaan atas namanya peperangan ya. Tapi kalau kita lihat ya, justru kedua-dua ini ada apa namanya, kesan yang mendalam ya. Kenapa harus begini? Kenapa kisahnya begini? Dan bukan semua diambil negatif ya.